menyelam, minum air. Apakah saudara bersedia? Saudara, peribahasa ini memang berarti ketika kita sedang melakukan sebuah tugas, maka kita juga sembari melakukan yang lain. Sehingga dalam satu waktu bersamaan, kita bisa mengerjakan 2 atau bahkan lebih hal sekaligus. Jadi menghemat waktu begitu. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan secara harafiah, arti dari kalimat ini sangat mengerikan. Bagaimana mungkin kita menyelam tapi kemudian juga minum air? Bukankah ini berbahaya dan bisa mengancam nyawa? Oleh karena itu, kita ganti saja ya saudara kalimatnya. Sambil menyelam, lihat pemandangan. Wah, bukankah itu lebih menyenangkan? Dan itu betul bukan? Ketika kita menyelam di sebuah lautan, maka kita akan menyaksikan ikan-ikan yang berenang ke sana kemari dengan warna-warninya dan aneka bentuknya yang beragam. Kita menyaksikan terumbu-terumbu karang yang cantik dan hewan-hewan laut lainnya yang begitu menarik perhatian. Jadi ketika kita menyelam saudara, kita bisa menyaksikan betapa agungnya karya ciptaan Tuhan. Kalau kita berada di atas laut, kita nggak bisa melihat semuanya itu. Tapi ketika kita menyelam ke bawahnya, kita bisa menikmatinya. Nah saudara, tetapi sebaliknya itu juga berarti kalau kita mau menyaksikan sesuatu yang indah, kita mau menikmati sesuatu yang luar biasa, kita juga harus bersedia menyelam. Kita harus bersedia bekerja terlebih dahulu. Tidak ada yang begitu mudah kita dapatkan di dunia ini. Begitupun ketika kita mau menikmati pemandangan di atas gunung, itu berarti kita mesti naik gunung dulu. Kalau mau yang di bawah laut, kita mesti menyelam dulu. Dalam kehidupan ini, saudara, mesti berani untuk berjuang. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau serius berkarya, kita bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas kita, maka kita akan melihat ada berkat-berkat yang begitu indah. Ada hal-hal luar biasa yang bisa kita dapatkan. Dan demikian juga dengan perjalanan gereja Tuhan. Bulan Oktober ini, GKI Peterongan merayakan ke-55 tahun usianya. 55 tahun Tuhan berkarya di dalam gereja ini. Menghadirkan banyak berkat, menghadirkan keberhasilan-keberhasilan, menghadirkan shalom baik bagi jemaat maupun masyarakat. Tapi itu berarti pula selama 55 tahun ini ada orang-orang yang setia berkarya, yang setia melayani, yang setia memberi diri bagi Tuhan, mengabdi, mencurahkan segenap tenaganya, mencurahkan talenta-talentanya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu masih terus dapat dinikmati dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade. Dan kita sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Maka kini, panggilan itu juga ditujukan kepada saudara dan saya. Kita yang hidup di masa ini di tahun 2021, dan di tahun-tahun berikutnya, karya apa yang akan kita lakukan? Apakah kita juga rindu untuk dengan segenap tenaga dan kekuatan kita memberi diri, supaya nantinya anak cucu kita juga tetap bisa menikmati karya-karya berkat-berkat Tuhan di dalam gereja ini? Secara firman Tuhan menolong kita untuk mengamini hal ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita mau serius bekerja untuk melayani Tuhan, selalu ada berkat di balik karya itu. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, berarti kita harus serius bekerja bagi Tuhan. Dua hal ini berjalan seiringan, seimbang, sejalan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersiaplah untuk menyambut peringatan 55 tahun ulang tahun GKI Peterongan. Biarlah kita menyatakan syukur kita atas usia yang baru ini dengan sedia terus berkarya melayani Tuhan, sedia memberi diri, sehingga ada begitu banyak pemandangan indah yang bisa kita nikmati. Sambil menyelam, lihat pemandangan. Tuhan memberkati kita. Amin.